contohnya darsunal al-lugha arabiyah gitu ya. Ulang ya. Ma darsunal Kebenaran dari Rasulullah yaum hayya naqra bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu ya. Berhitung ya dari pojok sana. Berhitung menggunakan angka bahasa Arab. Mulai ya. Wahid, Isnan, Hasan, 1, 2, 3, 4. Udah ya, mulai ya. Saya banyak. Lanjut. Bisa Aisyuna aja. Lanjut. Belum lanjut ya. Berarti jumlahnya 32. Ya. Nah sekarang kita belajar tentang al-bait. Ada yang tahu apa itu al-bait? Ma'al ada di tartibi. Apa itu ada tertib? Ada yang tahu? Ada tertib? Silakan. Nah sebelum masuk pelajaran di sini ada sebuah lagu. Ada yang tahu lagunya? Ya. Saya dengarkan dulu ya. Li adami yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a hiya ilhamu asababatu al-wusta al-insaru al-insaru. Udah paham? Jawab bersama ya. Jawab bersama ya. Akhir Isnan Salasa. Li adami yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a hiya ilhamu asababatu al-wusta al-insaru al-insaru. Lagi, sekali lagi. Ya, sekali lagi bang semangat lagi. Sekali lagi ya. Wahid Isnan Salasa. Li adami yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a hiya ilhamu asababatu al-wusta al-insaru al-insaru. Sudah semangat belum? Sudah. Lanjut. Di sini saya akan membacakan judul pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan mufradat tentang al-bait dengan baik dan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami teks secara lisan dengan gramatikal ada tartibi. Yang ketiga, peserta didik mampu mengajukan pertanyaan dan berdialog singkat dengan gramatikal ada tertib. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menggunakan ada tartibi dalam konteks rumah dengan benar serta menunjukkan sikap belajar, teliti dan aktif dalam berkomunikasi. Nah, di sini saya mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang mufradat rumah? Di dalam rumah biasanya ada apa saja? Ada kursi, ada pangan-pangannya. Ada apa saja? Mama ada berupa tuyul. Mantap, Sofi. Apa mau belajar? Lanjut ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ada berfatul duyuk atau berfatul julus? Berfatul duyuk. Apakah benar? Mari kita cek bersama. Benar. Berfatul julus. Ini sadar ya. Sadar dulu baru kalian. Berfatul julus si ruang tamu.
lanjut. Bapak ini yang berupa tujuh. Anggap aja ini tamunya ya. Mahada. Gurfatut duyufi ruang tamu. Ruang tamu. Lanjut. Nah, mahada. Nah, mari kita lihat. Matbahun dapur. Matbahun dapur. Dapur. Mari lanjut. Mahada. Mari kita lihat. Gurfatul akli ruang makan. Gurfatul akli ruang makan. Gurfatul akli. Gurfatul naumi. Matbahun. Gurfatul julusi. Gurfatul duyufi. Hafal semua ya. Selanjutnya kita memasuki materi adat tertibi. Bahwa adat tertibi di modul halaman halaman 16 kalau salah. Nah, dibaca dulu, boleh dibaca dulu dalam hati ya. Dibaca dulu. Halaman 16. Ya, sudah dibaca. Kita lanjut. Mahwa adat tertibi. Coba dibaca bersama. Definisi adat tertibi baca bersama. Kelihatan kan? Wahid, Isnan, Salasa. Jadi adat tertibi itu adalah isim adat atau kata bilangan dalam bahasa Arab yang berfungsi menunjukkan sebuah tingkatan, urutan atau peringkat. Berbeda dengan adat maklum kemarin ya. Kalau adat maklum kan tentang angka asli, tidak tingkatan, tidak urutan dan juga peringkat. Kalau peringkat itu misalnya kayak ketiga, pertama, kedua, ada imbuhan kata ke sebelum masuk ke angka asli. Itu namanya tingkatan, urutan atau peringkat. Lanjut. Ketentuan adat tertibi itu ada dua. Yang pertama harus mengikuti wazan isim fa'il, yaitu fa'ilun dan fa'ilatun. Yang fa'ilun itu untuk dzakar, ya. Terus yang fa'ilatun itu untuk muannas. Kecuali ada kecualinya, kecuali pada bilangan angka 1. Jadi angka 2 sampai 10 itu menggunakan wazan isim fa'il atau fa'ilatun. Kecuali angka 1. Kalau angka 1 itu tetap tidak boleh dirubah maupun ikut wazan isim fa'il. Terus yang kedua, antara adat dan maklumnya, antara bilangan dengan benda yang dibilang itu harus sesuai. Angkanya panas berarti bendanya angkanya mudzakkar, bendanya kalau ada kasus yang kemarin berlawanan apa sama? Ada yang berlawanan, ada yang sama. Nah, lanjut. Wazan fa'il. Ada yang tahu wazan fa'il itu apa? Wazan fa'il dalam bahasa Arab secara harfiah atau secara bahasa berarti timbangan atau neraca. Tapi dalam ilmu shorof atau tata bahasa, wazan fa'il, wazan itu rumus atau pola dasar untuk merubah pembentukan kata. Dan kegunaan wazan fa'il pada adat tertibi itu untuk merubah angka biasa menjadi angka urutan. Jadi harus dirubah dari angka biasa yang tadinya hanya isnani, kalau
dirubah ke ada tartibi, kan isnani artinya dua. Kalau ada tartibi kan bertingkat kedua, jadi harus mengikuti wazan fa'il. Nah, lanjut. Di sini ada beberapa pola bilangan ada tartibi, sama seperti ada madud kemarin ya. Kalau bilangan satuan itu rumusnya gimana, bilangan puluhan, bilangan belasan. Nah, di ada tartibi ini juga ada beberapa pola bilangan, ada 4. Yang pertama, untuk bilangan 1 sampai 10 itu tetap menggunakan wazan fa'il dan i'rabnya rafa atau dhamma. Di sini ada contoh at-talitu dan at-talitatu. Dari contoh tersebut yang mudzakkar yang mana? At-talitu menggunakan wazan fa'il yang apa? Fa'ilun atau fa'ilatun? Fa'ilun. Berarti yang muannas adalah at-talitatu, kecuali angka 1 ya. Terus untuk bilangan belasan 11 sampai 19 itu menggunakan wazan fa'il dan i'rabnya nasab, atau belakangnya itu bukan dhamma lagi tapi menggunakan tanda fathah. Kalau 1 sampai 10 kan pakai dhamma, rafa. Ya. Kalau yang belasan 11 sampai 19 itu menggunakan fathah. Kelihatan enggak tuh? Enggak kelihatan ya. Lanjut untuk bilangan puluhan. Nah, untuk bilangan puluhan seperti 20, 30 itu bentuknya tetap sama seperti angka biasa, seperti ada madud kemarin. Kan 20 itu isyuna, terus 30 salasuna, belakangnya kan ada wawun nun ya. Nah, untuk ada tartibi itu tetap tidak berubah, tidak ikut seperti yang ini, tidak ikut wazan fa'il, cuma ditambahi, depannya ditambahi alif lam. Al-ishruna itu cara membedakan antara ada tartibi yang asli, adat madud dengan adat tartibi. Sepertinya ngantuk semua ya, kita spelling dulu ya. Kita spelling dulu. Kalau Ustazah bilang ahmaru, nanti kalian tepuk 1 ya. Kalau bilang aswadu, tidak boleh tepuk. Kalau ahdoru, dijawab ahdoru, tepuk 2. Apa saja tadi warnanya? Ahmaru, tepuk berapa ahmaru? Kalau aswadu, tepuk. Kalau ahdoru, kita coba ya. Yang bapak pesan nanti dapat pertanyaan dari ya, kita coba ya. Wahid, Isna, Salasa. Ahmaru, 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 ahdoru, ahdoru. Ini dicoba belum? Ahdoru, ahdoru 2, 3, ahdoru, ahmaru, aswadu, aswadu, ahmaru. Kita mulai ya. Wahid, Isna, Salasa. Ahmaru, ahmaru, ahdoru, ahdoru, aswadu, aswadu, ahmaru, ahdoru, aswadu. Nanti kalian teman ya. Dari yang cowok udah 1. Ahmaru, beri suaranya. Ahmaru, aswadu, ahdoru, ahdoru, aswadu, aswadu, ahmaru, ahdoru, aswadu, ahmaru, ahdoru. Ada yang nggak suara, ada yang nggak ini, ada yang nggak ahdoru. Belum ada sih semua. Ahdoru, aswadu, ahmaru, ahdoru, 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 aswadu, aswadu, ahmaru, ahdoru, aswadu. Jawabnya namanya siapa? Rais. Yang ini, banyak di depan. Siapa? Siapa namanya? Sarah. Nanti ya, nanti ya. Nanti ada satu ini. Lanjut ya. Dagangan bukan? Masih. Lanjut. Untuk bilangan yang bersambung. Bilangan bersambung itu maksudnya kan setelah angka 20 ada 21, 22, 23 bersambung ya. Itu menggunakan wazan fa'il pada angka satuannya. Jadi kan kalau 21 kan 22 kan isnani wa ishruna. Jadi isnaninya tetap pakai wazan fa'il. Seperti dicontohin. Al-khamisatu wal ishruna. Jadi ketambahan wa ini sebagai huruf sambung. Terus yang satuannya ini tetap menggunakan wazan fa'il atau fa'ilatun. Coba tanda tanya, tadi angka 1 sampai 10 tetap atau berubah, tetapi wazan atau
tetap ikut wazan atau tidak? 1 sampai 10. Terus i'rabnya tandanya apa? Dhamma. Terus untuk angka belasan tandanya apa? Fathah apa dhamma? Ya, fathah. Terus untuk angka puluhan ada alif lamnya, tetapi ikut wazan fa'il apa tidak? Tidak. Terus untuk angka puluhan bersambung ikut wazan fa'il atau tidak? Ikut. Tapi untuk satuan apa yang puluhannya? Yang satuannya. Nah, di sini ada tabel tentang ada tartibi. Bisa dilihat ya. Ini yang mudzakkar, ini yang muannas. Perbedaannya, yang ini tabel adat ma'khud, yang ini tabel ada tartibi. Kecuali angka 6 ya, angka 6 perhatikan. Nanti biar kalian bisa membedakan antara adat ma'khud dan adat tartibi. Untuk angka 6 di adat tartibi itu menggunakan as-sadisa untuk yang mudzakkar, dan untuk yang muannas as-sadisatu. Kalau yang adat ma'khud kan pakai sita sama sitatu. Itu yang amak biasa. Kalau yang angka bertingkat itu pakainya as-sadisa, as-sadisatu. Sampai sini paham? Paham ya. Nah, di sini. Ini contoh wazannya. Ini wazan fa'ilun, ini wazan fa'ilatun. Ini untuk yang muannas dan ini untuk yang mudzakkar. Jadi kalian jangan bingung kalau misalnya ada soal, ada asaniyatu sama ada asania. Nah, itu menggunakan ini. Pokok ada tak butonnya sama, terus hurufnya, huruf awal itu dianggap seperti fa ya. Huruf ta ini ikut ke fa, alif, ada alifnya. Terus niatun, di sini juga ada 3, ailatun sama ya. Itu untuk yang muannas. Terus untuk yang mudzakkar itu ini ada asani itu sama dengan fa'ilun. Jadi huruf pertamanya itu ada alifnya panjang. Terus yang terakhir itu sama seperti lam. Asani fa'ilun. Itu ya. Nah, di sini ada contoh ada tartibi. Kalau nggak kelihatan bisa dilihat di modulnya halaman 18. Halaman 18. Halaman 18. Sudah dibuka halaman 18? Coba ya, ikuti saya dulu baru kalian. Al-an tata'allamud darsa at-talitha. Nah, dari kalimat pertama ini as-salisa menggunakan mudzakkar apa muannas? Kenapa kamu mudzakkar? Karena nggak ada sama butonnya. Benar, tapi kurang tepat. Karena sebelum ada tartibi ada angka ini ya, ad-darsa. Ad-darsa ini muannas apa mudzakkar? Berarti angkanya ikut mudzakkar. Terus ini nomor 4 ini kelihatan? Sadar dulu baru kalian ya. Wa ukhtika talitati ismuha Zainab. Nah, di sini wa ukhtika. Ukhti artinya saudara perempuan. Karena ukhtika itu saudara perempuan, angkanya juga itu mudzakkar atau muannas itu? Muannas. Dari keempat contoh ini ada yang tahu artinya? Ada yang tahu? Kita artikan sama-sama ya. Ya. Untuk yang kalimat pertama yang ini al-an tata'allamud darsa as-sadisa. Ada yang tahu artinya? Al-an apa al-an? Sekarang tata'allamud darsa pembelajaran ad-darsa as-sadisa jam ketiga. Terus yang nomor 2
Aku katani ismuhu Tony. Tony ya. Aku katani ismuhu Tony. Dilihat di menunya. Apa apa artinya akuka? Saudaraku laki-laki. Atani artinya apa? Yang kedua, ismuhu Tony, namanya Tony. Terus yang ketiga, yabda'ud darsa fisa anisa bi'ati tamaman. Yabda'ud darsa, ada yang tahu artinya yabda'ud darsa? Yabda'ud darsa, pembelajaran dimulai. Yabda'u itu memulai, ya, dimulai. Pembelajaran dimulai bisa anisa biasa biati. Contoh berapa itu? Sabiati. Berarti dimulai pada jam ke-7. Tamaman. Benar. Terus untuk yang terakhir yang tadi, wa utika atalika ismuha Zainab. Apa artinya? Saudaraku yang ketiga namanya Zainab. Nah, lanjut. Di sini ada percakapan. Ada percakapan dua orang. Nanti saya bacakan dulu. Kalian menirukan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Ana bi khairin. Kaifa baituki? Ana bi khairin. Kaifa baituki? Baiti jamilatun. Baiti jamilatun. Wa fihi at-tabiqul awwal wa tsani. Wa fihi at-tabiqul awwal wa tsani. Mada fi tabiqil awwal? Mada fi tabiqil awwal? Fi tabiqil awwal Fi tabiqil awwal ghurfatul julusi ghurfatul julusi wal madbahi wal madbahi wa ghurfatul ula. wal ghurfatul ula. Wa mada fi tabiqi tani? Wa mada fi tabiqil tsani? Fi tabiqi tani Fi tabiqil tsani ghurfatul tsaniyah ghurfatul tsaniyah wa tsalitsah wa tsalitsah wa rabi'ah. wa rabi'ah. Aina ghurfatul khamisah? Aina ghurfatul khamisah? Al ghurfatul khamisah Al ghurfatul khamisah fi tabiqi tani fi tabiqil tsani wa hiya liduyufi. wa hiya liduyufi. Nah, sekarang Ustazah meminta kalian membaca yang dua kelompok ini menjadi Fatimah, yang dua kelompok ini menjadi Ahmad. Ya, saut-sautan. Kelihatan kan yang di sana? Mulai ya. Yang sini Ahmad, yang sini Fatimah. Ya. Wahid, Isna, Salasa. Ahmad dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Ahmad. Ana bi khair. Kaifa baituki? Lanjut. Baiti jamilatun. Ulang. Baiti jamilatun. Wa fihi at-tabiqul awwal wa tsani. Ahmad. Mada fi tabiqil awwal? Fatimah. Fi tabiqil awwal ghurfatul julusi wal madbahu wal ghurfatul ula. Ahmad. Mada fi tabiqil tsani? Fatimah. Fi tabiqil tsani ghurfatul tsaniyah wa tsalitsah wa rabi'ah.
Jadi Ahmad, jadi Fatimah ya, atau Pak? Yang lain mendengarkan, nanti yang mama sendiri langsung balik ke depan. Ayo Mas dulu. Assalamualaikum. Kaifa baitum baituki. Mada fi tawfiqi awali. Wa mada fi tawfiqi sasi. Tepuk tangan barunya. Selanjutnya, karena tadi kita sudah membahas tentang KTB, tugasnya adalah mengerjakan modul halaman 18 sampai dengan 19. Sudah? Yang belum siapa yang belum? Yang belum berapa orang? Kalau sudah berarti sekarang ini sedang tugas ini. Nanti kalian secara berkelompok ya, secara berkelompok satu kelompok 4 orang, satu kelompok 4 orang. Ada yang 4, ada yang 6, ada yang Bebas atau tak? ada yang 4, ada yang 6. Bebas tak? Iya, bebas. Oke. Cara sendiri cowok sendiri. Ya. Dijelaskan ya, di RPC ini tugasnya kalian melengkapi percakapan yang kosong-kosong ini ya. Kalian isi ada targetnya. Tadi kan sudah praktek, sudah membaca bersama, ya. Jadi sekarang kalian mengisi gimana caranya nanti percakapan ini menjadi percakapan yang sempurna, ya. Yang kosong-kosong ini diisi dengan ada target yang ada di atas. Oke.
kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Ya. Ya. Ya, masih ada. Yang perempuan dulu. Yang perempuan berapa yang coba? Ayo. Ayo. Dewa tadi dulu tidak ada. Nanti bacanya apa? Yang sama 2 baris ya. Satu anak 2 baris, yang ini 1 baris. Karena ada Sama-sama. ya yang lain berarti kan ya. Kayak bilang lagi yang hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Suharingsi dari kelompok 7. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang percakapan dalam bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Sonia dan saya belajar absen 21 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Julian Syaba Azara. Absen 27 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Julian Syaba Absen 19 dari kelompok 7. Nah, sekarang dibaca yang tadi kosong aja. Ya, tadinya Satu orang saja. Ya. Jadi kamu nanti dari Muhammadiyah. Yang kosong, yang kosong ya. Yang lain diperhatikan sama sekalian dikoreksi ya. Ya. Ini Jadinatul Fasih Ibu Al-Awwalu Ahmad. Pada Tobiki Al-Awwal. Yang kedua. Lanjut bawahnya sampai bawahnya. Iya. Nah, lanjut tepuk tangan. Ya. Yang dari kami bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Yang baru punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan membaca bacaan yang sekarang saya absen 25. Silakan nama saya Muhammad Sidra Hadi. Dengar nggak sih? Baiti Jamilatun wa fihi tobitu. Apa jawabannya? Awalu wa wasani. Jawabannya apa? Mada fitobiti, ini tobiti. Ini awalu. Berarti jawabannya. Fatimah. Fitobiti awalu berarti musik berdampakku berarti awal. Mada fitobiti ini. Bil
Ahmad Aina Muhammad Al-Jamisatu Al-Khomisati. Kalimah Yang lahir kita sendiri. Yang lahir kita sendiri. Iya. Itu. Sekolah di tangan. Kemudian dari kelompok 4 ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan buat sama materi yang dipaham sama materi hari ini ya. Jadi sekarang orang mengambil handphonenya ya, silakan. Langsung kamu buka Google ya. Jangan langsung buka selain scan ini. Saya malu.
Karena kalian sudah mengerjakan kuis, terus tadi sudah mengerjakan LKPD juga, sudah praktek membaca halaman. Nah sekarang ini ada tugas di rumah. Ya, berkelompok tapi dua orang ya, dua orang. Makasih. Sama-sama. Satu bangku tak kamu. Ya. Sebagai sudah dari depannya, teleponnya dimatikan. Yang dua nanti yang dua kamu untuk halaman 18 sama 19 diteliti lagi ya. Diteliti lagi sudah sesuai belum dengan dijelaskan tadi jawabannya. Terus yang barusan saya bagikan itu berkelompok 2 orang membuat percakapan. Ditulis ya, percakapannya ditulis, dikumpulkan minggu depan. Ya, bahasa Arab. Ya, masuk kalau selanjutnya. Satu orang 10 kalimat. Iya, kan di LKPD awal tadi udah ada perintahnya. Satu orang membuat iya. Sekarang kalian menerima penguatan dari Jadi kita mempelajari tentang apa? Adat tertibih. Apa wazannya adat tertibih? Fa'ilun sama fa'ilatun. Fa'ilun untuk mudzakkar atau muannas? Fa'ilatun fa'ilatun untuk muannas. Kemudian kita beri al ya, nanti depannya diberi al. Misalnya asalisu ya. Tahu ya wazan itu apa sih? Pola ya, jadi polanya mengikuti. Jadi di sini yang pertama di fathah. Perhatikan dulu. Di fathah kemudian diikuti alif. Yang huruf kedua di kasroh, huruf ketiga di dhammah. Anak-anak kalau sudah diberi al, belakangnya tidak boleh ditanwin, ya. Tadi Mbak di PPT-nya tolong dibetulkan ya. Jadi ditanwin, jadi tidak boleh ditanwin ya. Kalau sudah ada al, tidak boleh ditanwin. Kalau muannas menjadi bagaimana? Kali satu. Ini artinya ketiga. Jadi ada tertibih itu bilangan tingkat untuk menyatakan tingkat ke satu atau pertama ya, kemudian kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Lawannya yang kita pelajari kemarin itu lawannya namanya adat asli. 1 buah pena, 2 buah pena itu adat asli. Tapi kalau adat tertibih untuk menyatakan tingkatan, bab ke-1, bab ke-2 gitu ya. Kemudian adat tertibih juga digunakan untuk menyatakan jam ya. Jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya itu menggunakan adat tertibih. Kemudian untuk adat tertibih antara adat dan ma'dud sesuai dalam hal mudzakkar dan muannas sama ya. Kalau yang ma'dudnya mudzakkar maka adat tertibihnya mudzakkar. Kalau muannas maka adat tertibihnya muannas. Misalnya ini. Ad-darsu pelajaran keempat. Ad-darsu Ar-Rabi'u. Ad-darsu mudzakkar maka adat tertibihnya mudzakkar. Perhatikan. Kalau muannas misalnya al-hissatu
Al-Hisratu Ar-Rabi'atu. Al-Hisratu mu'anas, maka ada tertibinya mu'anas. Kemudian untuk ya tadi ya, pelajaran dimulai pada jam 7 dari seperti itu ya. Itu pelajaran dimulai pada jam 7 ya, karena jam itu memang menggunakan adat tertibi ya. Yabda'ud darsu fi sa'atis sabi'ah. Pelajaran dimulai pada jam 7. Kemudian penulisan adat itu tanpa alif Mbak ya. Itu namanya adat tanpa alif ya. Nanti bisa disebutkan. Oke, poin itu tadi yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Dari Mbak Rais apa? Apa? Membahas tentang apa tadi? Adat tertibi. Oh, apa namanya? Bilangan. Iya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Kemudian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're